Awalnya saya tertarik dengan terarium itu karena saya pengen belajar tentang tanaman, mau nanam-nanam. Cuma kalau mau tanaman yang macam-macam yang banyak ragamnya itu saya merasa susah. Jadi saya mau mulai dari hal-hal yang kecil, dari pernak-pernik yang kecil dulu, yang paling gampang. Jadi saya milih media ini lumut. Lumut atau moss ini adalah tanaman yang paling gampang hidup. Yang kedua itu karena saya memilih terarium karena tempat ya. Jadi kalau mau tanaman-tanaman itu tempatnya harus luas, harus besar lah paling enggak. Tapi kalau kita pakai terarium kita cukup seperti ini aja, satu tempat kecil-kecil aja. Tapi kita udah bisa nanam dengan cantik, dengan bagus lah istilahnya. Nah, lalu ternyata di Indonesia ini masih sedikit sekali yang tahu tentang terarium. Jadi akhirnya saya mencoba buat berusaha bikin ini tanaman yang ada di dalam kaca seperti ini, atau di dalam toples atau media-media lain yang untuk nanti akan dipajang oleh orang yang mau beli tersebut. Itu karena awalnya kan tertarik dengan tanaman, aku sempat sekali pakai tanaman-tanaman yang kayak keladi dan lain-lain itu. Tapi rasanya lokasi saya itu kebetulan tempat saya kecil, jadi tidak bisa untuk apa ya? Untuk menanam itu kayaknya kurang luas gitu tempatnya. Nah, terus saya searching ke internet, lihat ada tanaman-tanaman kecil yang ada di dalam toples yang tertutup, ada toples yang terbuka, kayak moss atau lumut itu, yang kedua sukulen, dan tanaman-tanaman lain seperti Fittonia dan lain-lain itu dirangkai sedemikian rupa, dibikin kayak miniatur, misalnya miniatur dari hutan, terus jadi sebuah miniatur itu di dalam toples. Sebenarnya terarium itu hampir mirip ya kayak mungkin yang orang udah kenal itu aquascape. Cuma kalau aquascape itu mereka tanaman di dalam air. Nah kalau terarium itu tanpa air. Jadi saya milih terarium, kenapa nggak aquascape juga itu karena saya nggak terlalu suka sama air. Jadi harus ganti terus ngasih ikan, ngasih makan itu aku kurang teliti orangnya. Jadi aku pengennya bikin satu bagus, ngerawatnya kalau sempet aja, tapi tanamannya tetap hidup. Nah kayak gitu. Kenapa aku suka ke terarium itu, kurang lebihnya kayak gitu. Awal mula belajar terarium itu dari internet ya, yang pasti dari YouTube. Itu banyak sekali tutorial tentang merawat moss, membuat terarium. Nah, yang kedua dari grup. Aku kebetulan ikut gabung ke grup Facebook Terarium Indonesia, dan Indonesia Terarium dan Paludarium itu juga ada. Di situ tanya-tanya, terus coba-coba. Awalnya juga nggak langsung sukses ya. Jadi awal nyoba bikin kacanya, bikin nanam mossnya itu mossnya kering kayak gitu. Awalnya kering, terus dicoba lagi karena kalau tanaman itu kan pasti ada hubungannya sama media tanam. Nah media tanam itu racikannya dirubah, akhirnya bisa mossnya ini lebih awet dan lebih tahan lama. Emang awalnya saya cuma hobi bikin ngerawat kayak gini, cuma lama-kelamaan walaupun tempatnya kecil itu pasti juga butuh tempat gitu. Jadi aku orangnya suka merangkai. Nah caranya gimana biar bisa ngerangkai terus, akhirnya buat jualan. Jadi orang beli, aku yang ngerangkain, aku jual, itu ada orang aku yang rangkai lagi kayak gitu. Jadi lebih ke seneng merakitnya sih, seneng nanem kayak gitu. Nah di situ aku milih untuk jualan. Untuk penjualannya sementara ini sih masih online ya, online di grup Facebook, di
Tokopedia, marketplace kayak gitu buat penjualannya. Nah kalau apa aja yang dijual itu ada kayak gini, kaca atau toples, terus ada jual media tanam juga, terus jual moss juga, moss kayak gini, moss ini ada pearl moss, ada whipping moss, itu dijual. Atau yang mau paket langsung jadi kayak gini, tapi kalau mau paket yang langsung jadi seperti ini itu cuma bisa sementara, cuma bisa yang ada di Semarang. Nah kalau yang di luar Semarang nanti kita kirim semua bahan-bahan yang ada di sini, jadi begitu datang tanamannya itu bisa langsung dirakit, dan kita juga ajarkan cara merakitnya. Itu sistem penjualan kita. Produk yang dijual sih sebenarnya belum terlalu banyak ya, cuma kayak gini, kayak apa, dome glass kayak gini kita juga udah jual. Terus kayak toples sebenarnya toples biasa yang ada di rumah juga bisa. Terus kayak ini ada classic glass yang kotak, cuma ini masih belum ready. Nah kalau yang geoglass ini kebetulan banyak peminatnya. Cuma nggak sedikit juga yang mereka sudah punya toples di rumah misalnya. Misalnya kayak gini, ini ada toples apa ya? Toples selai kalau nggak salah ya. Banyak yang udah punya toples kayak gini, terus mereka pengen beli media tanamnya sama beli mossnya. Nah, mereka tinggal hubungi saya, ngasih tahu ukuran toplesnya mereka yang punya mereka berapa, nanti saya hitungkan media tanam dan mossnya, nanti saya kirim. Jadi mereka tinggal merangkai di toples yang mereka punya aja. Nah kalau proses pembuatan itu sebenarnya sama ya kayak tanaman-tanaman pada umumnya. Cuma potnya ini kan kita ganti dengan kaca. Jadi tinggal terarium itu ada dua, yang satu terarium terbuka, yang satu terarium tertutup. Jadi kayak gini terarium tertutup, kebetulan saya punya terarium tertutup. Nah itu media tanamnya, lapisannya itu adalah batu dasar, lalu ada sphagnum moss, kita pakai karbon aktif, lalu kita pakai media tanam atau pebble atau kerikil. Baru setelah itu kita tanam moss di situ, dan kita beri ornamen-ornamen kayak mungkin ada miniatur atau batu atau kayu-kayu yang udah kering kayak gitu. Kalau suka dukanya sih ya saya juga belum terlalu lama juga ya, jadi kebetulan sih masih suka aja sih, karena hobi bisa menghasilkan ya paling nggak bisa buat muter lagi, buat beli yang saya pengen lagi, terus bisa dijual lagi, ada orang yang apresiasi dengan cara membeli kayak gitu. Jadi itu salah satu hal yang bikin saya senang sih. Kalau saya pengennya itu pengen punya galeri, ya paling nggak usah terlalu besar, punya galeri sendiri. Di situ aku jualan terarium, mossarium, paludarium. Nah kayak gini, terarium, mossarium kayak gini. Terus ada moss wall yang nanti di frame, atau punya jualan jam yang dari moss juga kayak gitu. Aku pengen punya galeri yang kayak gitu sih suatu saat, jadi biar bisa lebih dikenal sama orang lain. Selama ini sih beberapa yang beli itu kebanyakan dari Jakarta, Surabaya sama Malang. Kalau dari Semarang itu masih sedikit peminatnya, mungkin karena kurang tahu atau kurang paham. Jadi kalau di Semarang saya pengennya sih lebih memperkenalkan, jadi biar orang-orang lebih tahu tentang terarium sih. Buat yang bingung pengen wirausaha tapi nggak tahu pengen wirausaha apa, kalau saya sebenarnya juga bingung ya. Cuma kalau kita punya hobi dan kita merasa itu bisa menghasilkan, atau kita bisa membuat hobi itu mensupport kita untuk terus melakukan hobi kita, ya itu sebuah usaha yang harus dilakukan menurut saya.